Shalom bro dan sis yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi kita bertemu dalam renungan harian pembawa sukacita dengan saya Kristiana. Hari ini Selasa 8 Maret tahun 2022. Bacaan renungan hari ini kita ambil dari Injil Matius 6 ayat 7 sampai 15 yang saya beri judul Doa Bapa Kami. Dan ayat yang berkesan bagi saya yaitu pada ayat yang ke-9 sampai dengan 13. Yang begini bunyi firman-Nya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan surga dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bro dan sis yang terkasih di dalam Kristus, di dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit, banyak sekali hal yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita umatnya. Dan seperti halnya pada bacaan renungan hari ini, kita diajarkan tentang hal berdoa. Tuhan Yesus begitu konkret dalam pengajarannya dalam hal berdoa. Dalam Injil pada hari ini diajarkan oleh Yesus doa Bapa kami. Doa yang padat, singkat, dan jelas. Salah satu tanda daya sabda Allah adalah mengampuni dan memaafkan dosa orang, sehingga kita pun diampuni. Dan doa Bapa kami adalah doa yang sangat utama di dalam iman kita sebagai umat Kristiani. Karena di dalam doa Bapa kami terdapat kekuatan yang luar biasa, di mana doa Bapa kami adalah doa dan semua harapan kita tercurah. Di dalam kehidupan sehari-hari, saya sering ada pergumulan, entah itu dengan customer atau dengan keluarga. Pada suatu ketika, hal yang tidak mengenakan terjadi pada diri saya, yaitu dengan rekan bisnis saya, yang dimana rekan bisnis saya memarahi dan merasa tidak terima dengan saya. Katanya saya sudah bikin langganan kue teman saya tersebut pada pergi dan lari, kemudian semua berlangganan dengan saya. Karena saya sudah bikin jenis kue yang sama, dan padahal saya tidak pernah mengedrop kue yang sama pada lapak yang sama dengan rekan saya tersebut. Tapi ternyata perselisihan terjadi, dan saya pun selalu berusaha rendah hati di hadapan teman saya. Tapi rupanya teman saya terus
hal itu diungkit, dan hingga akhirnya saya tetap meminta maaf kepada teman saya. Tapi ya sudahlah, kalau hal itu memang harus terjadi, tapi dalam batin saya dan hati saya berkata, ya saya kan hanya bisnis dan saya tidak menjatuhkan satu sama lain. Saya hanya memulihkan produk saya sendiri. Tapi saya percaya di balik semua itu, teman saya pun akhirnya meminta maaf kepada saya karena dia merasa sudah salah paham dengan saya. Sejauh kami bergumul, saya berusaha meletakkan persoalan saya hanya di dalam nama Tuhan, dan doa yang saya pakai dalam sehari-hari yaitu doa Bapa Kami, di mana di dalam doa Bapa Kami kita diajarkan harus mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kami. Demikianlah sharing iman saya. Bro dan sis yang terkasih, sebagai refleksi kita, sudahkah kita melakukan yang seperti Tuhan Yesus ajarkan, yaitu yang tertera pada doa Bapa Kami? Marilah berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh dan setia dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih bro dan sis. Sampai berjumpa kembali. Salam sehat, salam sukacita, berkah dalam.